ketemu lagi dengan saya Reyes. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini ada satu cerita yang mau saya bagikan buat teman-teman. Ceritanya itu terambil dari Alkitab, tepatnya di kitab Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-20-an. Cerita itu tentang orang kaya yang sukar untuk masuk kerajaan surga. Jadi singkat cerita, waktu itu Tuhan Yesus lagi mengajar, terus tiba-tiba datang orang kaya, terus dia ngomong ke Tuhan bahwa Tuhan, semua yang Tuhan perintahkan udah aku lakukan. Kira-kira apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Terus Tuhan bilang gini, pulanglah, jual seluruh hartamu, lalu hasilnya bagikan ke orang-orang miskin, maka dengan begitu kamu akan dapat upah dari surga. Kemudian baliklah, ikutlah aku. Setelah dengar cerita itu, orang kaya itu menjadi sedih, dan akhirnya dia menghilang. Dia pergi, dia menyingkir, dan menghilang. Oke, yang mau diangkat di sini tuh gini. Setiap kita yang namanya harta itu sesuatu yang sangat berharga bagi orang itu. Harta itu bisa macam-macam, bisa dalam bentuk benda secara fisik, bisa dalam bentuk penghormatan, bisa dalam bentuk jabatan, bisa dalam bentuk harga diri dan sebagainya. Apapun itu yang memang sangat berharga bagi orang itu. Tapi pertanyaannya, jika apa yang menjadi hartamu itu tiba-tiba disentuh orang, dicuri orang, jangankan harta secara fisik, harta secara yang tidak nyatanya, misalkan orang tidak menghormati kamu, orang tidak menghargai kamu, harga dirimu tuh disentuh, kehormatanmu disentuh. Kehormatan bukan dalam tanda kutip ya, kehormatanmu disentuh. Maka pertanyaannya, pada saat momen seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Jika orang akan mengatakan gini, wah kalau saya akan balas, kalau ini akan gini, whatever. Tapi yang Tuhan mau gini, saat itu terjadi, yang Tuhan tuntut cuma satu, ampuni. Bisa nggak kita melakukan itu? Atau Tuhan mau bilang, berdamailah, bisa nggak kita melakukan itu? Ini menjadi sesuatu masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena yang namanya harga diri itu bicara tentang penghormatan terhadap diri sendiri. Dan orang akan sangat susah untuk melepaskan yang namanya hal itu. Tapi jika ada Kristus dalam diri, maka orang itu akan dengan gampang mengerjakannya. Maka pertanyaannya cuma satu, siapa yang ada dalam diri lo? Jika memang Tuhan yang ada dalam diri lo, akan sangat mudah lo mengerjakan itu. Tapi jika Tuhan tidak ada dalam diri lo, maka akan sangat sulit mengerjakan itu. Kenapa? Karena salah satu fasilitas yang Allah kasih agar manusia yang menjadi pilihannya bisa tampak karakter Kristus dalam dirinya adalah masalah. Yang masalah yang terjadi itu membutuhkan kedewasaan untuk mengantisipasi, kedewasaan untuk menyelesaikan. Masalah itu bisa timbul konflik dalam diri sendiri, bisa juga berkonflik dengan orang lain. Tapi ingat, apapun itu, semua akan kembali ke pribadimu masing-masing. Jika memang Kristus yang ada, maka engkau akan lebih memandang apa yang Kristus mau. Tapi jika engkau tidak memandang Kristus, maka ingatlah, engkau gak jauh beda dengan apa yang diumpamakan dengan orang kaya yang suka masuk kerajaan Allah. Cuma itu aja yang mau saya ingatkan buat teman-teman semua. Terus mawas diri, terus berdoa supaya setiap langkah itu dituntun dalam Tuhan. Dan jangan lupa patuhi peraturan yang berlaku. Selalu pakai masker. Gunakan maskernya dengan benar dan terus berdoa, karena hidupmu tidak tergantung dari masker. Hidupmu bergantung dari Allah. Tapi Allah memberikan hikmat untuk engkau bisa melindungi dirimu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap selamat dimanapun berada. Sampai jumpa lagi. Dah.